luar biasa kita tadi ngobrol sama Mbak Wi yang memang perempuan menjadi inspirasi banyak orang gitu kan. Prestasi bukan nasional aja tapi internasional juga. Woi, memang keren Mbak Wi. Mbak Wi juga kan sekjen Perbasi nih sekarang. Jadi Dian pengen tahu nih Mbak, sejak kapan sih Mbak Wi itu dapat kepercayaan sebagai sekjen Perbasi? Sekjen Perbasi ini juga ya sejak awal tahun 2020 ini. Jadi kalau secara SK memang akhir 2019, tapi efektifnya di awal tahun 2020. Begitu sekjen, pandemi. Apa itu artinya? Jangan-jangan? Enggak, Mbak. Iya. Kan mungkin cobaan, Mbak. Iya. Rintangan, Mbak. Kalau rintangan menghadang kerjaan. Kalau di sekjen ini job desk-nya apa, Mbak? Ya seperti apa? Pada umumnya sekjen itu memang tugasnya ngerunning organisasi, dan kebetulan ini skalanya secara nasional, sehingga ya itu komunikasi dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia, kemudian juga dengan FIBA internasionalnya juga kita komunikasi. Dan pandemi ini sebetulnya ada satu apa ya, sesuatu yang positif juga. Iya. Artinya kita jadi banyak waktu, kemudian kita pakai untuk silaturahmi dengan daerah-daerah secara virtual, kemudian juga dengan FIBA secara internasional, secara virtual juga. Jadi kita lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkan the next programnya kita menuju 2021 dan seterusnya. Prepare-nya lebih siap. Benar. Iya betul, prepare-nya lebih siap untuk itu. Berarti kalau di kala corona kan banyak apa tuh, Pak? Hal-hal tuh yang terhambat itu, Pak. Oh iya betul. Iya. Lama nunggunya ya. Misalnya gaji itu dipotong gitu kan. Maksudnya merangkul Curhat, jadi curhat. Iya, Mbak. Bisa nggak sampai nangis, bisa naik rating ini? Enggak, ya kan banyak ini, Mbak, banyak kendala-kendala kan, misalnya banyak lama aspek-aspek yang diakibatkan dari pandemi corona ini, Mbak. Kalau untuk kegiatan-kegiatan Perbasi, Mbak, ada nggak, Mbak, pengaruhnya dari pandemi ini? Ada, tiba-tiba kita harus menyetop semua pertandingan IBL, kejurnas ditiadakan, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan event-event lokal juga kita tiadakan. Itu yang membuat juga secara otomatis jadi berhenti. Iya, Mbak. Tapi juga ada at the other side juga ada sisi baiknya juga. Tetap ada kegiatan-kegiatan secara latihan secara mandiri yang dilakukan oleh atlet-atlet kita. Kemudian mereka juga latihan virtual dengan coachnya masing-masing, itu juga tetap kita lakukan. Meskipun pada kangen sih, pada pengen main basket. Kapan nih mau main basket nih? Kapan nih gitu. Cuman tetap kita kembalikan kepada si Satgas Covid setempat ya. Benar, Mbak. Kalau nggak kasih izin kita nggak jalanin. Benar. Karena kita nggak mau resiko ya. Benar, Mbak. Ya. Kenapa? Thank you. Mbak, kalau untuk sekarang kan kompetisi IBL ini tertunda, Mbak. Gimana, Mbak, kalau untuk statusnya, Mbak? Status terupdate-nya, Mbak. Mungkin penggemar-penggemar IBL kan, ini kan sudah kangen galau, Mbak, nonton IBL tuh, Mbak. Kalau status terupdate-nya, Mbak, mungkin kapan akan berlangsungnya? Hasil rapat kita dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan Satgas Covid setempat, Satgas Covid nasional, dengan Kemenpora, itu kita sudah menyepakati bahwa kita akan IBL akan bergulir kembali itu di bulan Oktober. Tetapi tetap tanpa penonton. Oke. Jadi dengan regulasi-regulasi yang lumayan sangat ketat sekali. Pertama, semua klub-klub basket yang akan bertanding di IBL itu ditaruh di satu asrama atau di hotel yang memang mereka aja yang boleh di situ. Kemudian sebelumnya mereka di rapid test dan di swab secara berkala setiap seminggu sekali. Sudah pada posisi negatif semua, baru mereka di karantina, berlatih dan nggak boleh kemana-mana. Kemudian juga sistem suplai makanan dan lain-lain, anduk, air minum dan lain-lain itu juga semuanya sudah melalui screening. Dan kita juga menempatkan membentuk tim sendiri di IBL itu untuk ngecek. Jadi nanti ngecek makanan, ngecek semua. Tidak boleh ada teman-teman yang datang, tidak boleh ada keluarga yang datang gitu. Jadi mau nggak mau nih karena kondisi kan. Sementara kita tahu
yang namanya kompetisi harus terus bergulir. Resikonya di situ. Karena yang mempersulit itu adalah bola basket ini olahraga yang full body contact kan. Beda dengan sepak bola. Sepak bola itu kan masih jauh-jauhan nih. Tendang ke sana gitu. Tapi kalau basket mau ngerebut bola aja harus harus ngedorong temen kadang-kadang tuh gitu. Main basket ya? Oh iya tahu banget. Banyak deh lah poster di mana Mbak? Iya. Kayaknya sih main basket. Dulu aku di basket tuh jadi ini Mbak, striker. Wah. Bola. Itu ya sepak bola nih kayaknya. Toser kan poli. Mbak, kalau untuk kebijakan itu kan pasti berkaitan sama sponsor Mbak. Ada Mbak? Kalau kita kan sponsor kan pasti ya penonton yang rame, terus interaksi banyak di lapangan. Itu ada Mbak pengaruh ke sponsor Mbak kalau dari pandemi ini? Pasti ada, tapi kan kita tahu ini keadaan yang memang keadaan luar biasa dan semua juga paham dan mengerti. Memang akhirnya kita menciptakan satu terobosan-terobosan baru terhadap urusan dengan sponsor. Artinya orang juga bisa nonton secara virtual, yang dimana nanti muncullah logo-logo sponsornya dan Oh, gitu, Mbak. sebagainya. Kemudian kita juga banyak bersosialisasi melalui sosial media kita atau melalui apapun yang menampilkan logo sponsor. Jadi banyak hal-hal baru lah yang kita mau nggak mau kita harus gali dan kita bikin lagi supaya sponsor juga nggak kecewa sama kita. Benar. Padahal Mbak, kalau nonton basket itu yang ditunggu tuh vibes-nya itu kan. Cowok-cowoknya dia. Iya benar. Kasih tunggu cowok-cowoknya juga. Kalau Mbak Wi punya ini nggak atlet favorit mungkin yang Indonesia atau Iya, Mbak. Saya kayaknya nggak enak deh kalau nyebutin satu doang. Oh iya ya, Mungkin dari Pengennya semuanya. bukan dari Burgo. Itu yang jual burgo pagi-pagi sarapan. Dari Subargo, Mbak. Oh, Enggak dilurusin, masih dilurusin. emang kami sengaja Kak. Udah lucu. Kita lurusin lagi. Siapa sih kalau misalkan ini ya untuk atlet basket sendiri, dia tuh ada satu nama yang waktu itu pernah dia lihat di sosmed, kalau nggak salah mantan pacar Mika Tambayong tuh. Chris John. Bukan itu. Itu kan rosok-rosok. Daniel Wenas atau ya kalau nggak salah. Iya, bener ya. Nah, ya bener kan. Ngefans sama Iya, Daniel. enak aja ngelihatnya. Nah kalau ngomongin soal timnas basket nih, timnas basket sendiri tuh biasanya punya ini nggak Mbak, strategi untuk memenangkan suatu kompetisi nggak? Kalau lihat perkembangan sekarang. Ya, jadi kalau kita bicara timnas, kita itu punya agenda-agenda. Di 2021 kita punya agenda FIBA Asia Cup. Jadi kita dituntut untuk kumpulin banyak poin di situ. Kita harus banyak menang di situ. Karena FIBA Asia Cup yang akan digelar di 2 negara, Singapura dan Jakarta. Ini yang lagi kita sibuk banget buat arrange persiapan itu sendiri mengharuskan kita untuk grab banyak poin dan kita bisa juara di situ. Artinya kita bisa dominan menang. Nah, ini jadi ajang pemanasan kita menuju FIBA World Cup 2023. Jadi di 2023 kita juga punya kejuaraan dunia profesional FIBA bola basket di 3 negara, Filipina, Jepang, dan Indonesia. Nah, ketiga negara ini agak berat. Karena apa? Kalau ngikutin basket, pemain lawan kita itu pemain-pemain NBA. Dan mereka akan turun, datang ke Jakarta, ada yang di Jepang, tandingnya ada yang di Filipina. Itu wakil negara, Mbak? Mewakili negara. negara. Ya. Jadi ini yang jadi PR-nya timnas. Benar, Mbak. Mulai hari ini, mulai saat ini timnas ini lagi kita persiapkan strategi ya kita berlatih, kita pilih coach yang memang andalan dan recommended menjadi coach juara. Kemudian juga kita naturalisasi, harus mau nggak mau, karena orang-orang juga pada naturalisasinya pada pemain NBA. Iya, kalau kita lihat Filipina kan pemain-pemain NBA yang dinaturalisasi sama mereka, walaupun namanya diganti jadi nama-nama lokal. Nah ini juga kita juga melakukan hal yang sama. Kita lagi cari-cari pemain-pemain siapa sih nanti yang mau kita turunin menghadapi FIBA Asia Cup 2021 dan 2023 Benar, World Mbak. Cup. PR berat.
ada naturalisasi Kak. Misalkan dari Thailand berubah kemarin apa Kak namanya? Kira-kira yang bagus. Yang bagus. Kalau ngombe dari Thailand itu masih di komputer lah deh. Ngombe itu kan besar dikit dari Amerika. Iya, sama kenapa lokalnya dicari Kak Momo? Ya mungkin tom yang Tom yam kan, nah kita udah tahu. Iya. Lakukan itu. Ya sudah lah. dia mandiri kita jawab Mbak ya. Mbak Aku. ini kan aktif, terus sering terlibat event-event akbar. Terakhir nih event olahraga Asian Games, Iya. Palembang Jakarta. Nah, cak mana Mbak rasanya terlibat di situ terus ikut andil nah dalam Iya, kayak gimana Mbak? Asik rasanya. Rasanya Mbak. Sampai tahu. Yang pasti udah baca ambil. Cuma bikin tahu. Baca lah, semua orang tuh bisa Iya, untuk terlibat andil di eventnya Asian Games atau skala-skala nasional atau skala dunia gitu. Semua bisa. Rasanya kalau ditanya ya kalau udah berjalan dan ketika lagi digelar bangga. Kalau ngelihat bagaimana mata dunia melihat Asian Games Jakarta Palembang ini menjadi salah satu Asian Games terbaik, kita bangga karena ada kita di situ. Ada kita bagian dari sejarah di sana gitu. Itu luar biasa karena kita tahu kan Asian Games kita terakhir zamannya Bung Karno. Iya, Mbak. Zamannya Presiden Soekarno dan sekarang baru ada lagi saat tahun lalu, 2 tahun lalu gitu. Ya bangga luar biasa ada di dalam sejarah. Tapi juga itu perlu kerja keras. Jadi kalau orang pada bertanya bagaimana bisa in charge di event-event internasional, apa harus tatap muka terus sama orang-orang olahraga atau apa? Enggak juga. Enggak juga, Mbak. Kembali lagi yang saya bilang di awal tadi, fokus. Jadi kita itu fokus pada bidangnya kita masing-masing karena Asian Games tidak melulu soal kepanitiaan. Kalau saya bilang tadi pekerja souvenir, pekerja seni, dia juga terlibat di Asian Games. Pernah lihat kan bagaimana pekerja seni juga kita libatkan? Iya. Kemudian kalau dia penyanyi yang fokus dan baik dan benar, bagus, dia juga terlibat. Dia bikin theme songs-nya Asian Games. Benar. Ada berapa banyak penyanyi yang kita libatkan juga kan, artinya dia juga bukan background olahraga. Nah begitu juga teman-teman semua yang di media, kalau media udah pasti kan Udah pasti, Mbak. terlibat di situ. Cuman kalau secara pribadi pengen banget nih terlibat di urusan multi event olahraga, gimana caranya gitu? Ya sebenarnya sih memang pada saat multi event olahraga itu akan dibentuk, ya mendaftarkan diri aja sebagai volunteer. Karena itu juga akan diumumin, akan dibuka sebagai volunteer. Dimanapun kita, nggak harus kita, wah kayaknya gue nggak cocok nih volunteer. Minimal gue ketua bidang lah gitu. Nggak cocok nih aku, minimal aku nih ada jabatan apa gitu. Dagal Saro. Nah itu juga, itu pandangan-pandangan yang perlu diperbaiki lagi. Karena kita tuh harus bermanfaat dimanapun kita ada. Kita tuh harus jadi apa dimanapun kita ada. Jadi kalau kita bermanfaat, orang juga ngelihatnya eye catching kan. Wah, ini ternyata bisa kerja, recommended. Baru secara otomatis dia akan ditaruh di mana, ditempatkan di mana gitu. Proses itu. Iya. Itu benar Kak Pian kemarin ikut sudah. Aku kemarin ikut Mbak. Yang kemarin cheerleaders tim ini. Tidak, aku kemarin jaga parkir. Kalau ngomongin event internasional tadi, Dian masih penasaran Dian atlet favorit. Iya masih. Kan tadi dalam. Iya. Kalau yang luar deh. Kalau Dian kan taunya kayak Masih basket nih? Iya basket dong. Michael Jordan, terus ada juga Michael yang kemarin. Enggak bukan. Kok yang baru kemarin meninggal itu kan Kobe Bryant juga. Ya, tahu ya? Oh tahu deh, yang masa yang Kobe. Koleksi sepatu tuh. Oh, yang Jordan. Wih, Langsung bingung ini. Oh tidak Allah. iya. Agak ini. Iya Mbak ini. Kenapa kita nengokin sepatu Kak Pian aja? Kalau malu-malu ibu. Kita mentang Kobe itu, teman-teman ya, Kobe itu kan makanan Jepang tuh. Kobe Bryant itu karena dia pernah di Jepang ya, orang tuanya. Jadi Kobe itu makanan Jepang yang dia suka, kayak daging Kobe gitu. Cuman kalau ini caknya bolu, bukan Kobe nih. ini bolu 7 jam. kurang sejam. Jam lagi Mbak. Iya, tapi tidak apa-apa, tenang Be. Ya, Pak, jangan Yang penting di rumah helm banyak ya. Iya Mbak. Kalau nak jadi grosiran bisa Mbak. Iya. Atlet yang favorit. Masih penasaran deh. Penasaran. Atlet
basket semuanya. Saya tuh sebetulnya begini ya. Saya suka pemain-pemain legend. Pemain-pemain legend tuh kayaknya mereka punya daya juangnya, punya story. Benar, Mbak. Kalau sekarang juga banyak atlet-atlet yang bermain saat ini, tapi maksud saya kalau saya suka mengidolakan satu, saya ngeliat story-nya. Jadi kalau dia belum ada banyak story, ya belum terlalu oke, seneng aja ngelihat dia gitu. Cuman begitu. Tapi kalau legend, dia sudah punya paket lengkap. Masa berjuangnya seperti apa, masa dia seperti pada saat dia menghadapi masa-masa sulit, kemudian pada saat dia juara seperti apa itu, dan dia membangun komunikasi dengan fans-fansnya, kemudian dengan coach dan lain-lain. Walaupun dengan keluarganya pun juga itu bukan sesuatu yang mudah buat para legend itu. Nah, jadi saya suka sama mereka-mereka yang legend, termasuk Kobe Bryant juga saya suka. Dan sangat kehilangan sekali pada saat dengar berita itu pagi-pagi, tiba-tiba dengar berita itu luar biasa. Kayak patah hati gitu hari itu. Kayak orang patah hati, benar. Hari itu, waduh gila ini benar-benar legend. Dan kenapa dia bawa anaknya si Gigi ya? Harusnya menjadi penerus dia sebenarnya kan. Iya, itu juga jadi kayak apa? Wah, luar biasa. Waktu itu sedih banget hari itu. Karena dia dengan anaknya yang bikin lebih down lagi. Nah, Michael Jordan dan lain-lain itu juga salah satu yang menginspirasi. Bener. Keren juga. Keren Jadi itu. Mbak Wiwi lebih ngelihat story dan pemain Kan tersebut. biasanya fans karbitan yang ngefans banget. Kak Bian, salah nunjuk aku. Oh, Kak Bian. Di kamar banyak foto Yao Ming. Iya, kakak dulu ngoleksi foto Yomi sama Meteor Garden. Kakak koleksi. Bisa di-combine ya. Kan Caknya semakin asik semakin seru ini kan. Caknya harus ditambah berapa? 5 segmen lagi dah. 5 segmen. Ya pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sriwijaya Now.